Mandat K. Kota Roma, Italia. Oke, jadi minggu kemarin ceritanya saya diusir sama supervisor saya buat pergi liburan. Karena dia tahu saya lagi ulang tahun dan memang rencana saya mau berlibur ya, tapi ya kira-kira hanya 2 hari ya. Tapi malah disuruh liburan 4 hari. Katanya pergi aja nonton bola ke Barcelona mungkin yang dekat. Dia bilang, wah tapi Barcelona jelas tidak mau ya. Nah, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Roma. Nah, jadi ini ke bandaranya malam ya karena penerbangan saya pagi sekali subuh-subuh. Jadi saya ngemper karena biasa ngemper di bandara, tidur di bandara. Walaupun sepi sekali tapi alhamdulillah aman ya, tidak ada masalah di bandara. Itu. Nah, kita bisa lihat nah ini setelah check in bahkan toko-toko juga belum buka. Ini masih sepi sekali di bandara waktu itu. Kemudian ini pindah gate. Nah, di sini penerbangan pertama saya. Saya pergi menggunakan Lufthansa. Berangkat di transit di Munich dulu sebelum sampai ke Roma ya karena tidak ada rencana jadi tiketnya yang ada saja. Ya, di pesawat ini cuma dikasih air minum sama ada satu coklat tuh dan begitu sampai di Bandara Munich waktu itu ini pindah terminal. Ya, walaupun di sini juga ngelihat eh, pesawat Singapore Airlines ya. Terus sampai di gate dan ini penerbangan saya menuju Roma. Inilah pesawat yang akan membawa saya A320. Kalau yang dari Toulouse ke Munich tadi ada A321 ya. Ini sampai di Roma, kemudian harusnya tidak perlu keluar terminal atau tidak perlu keluar bandara untuk ke stasiun kereta, tapi ya karena baru pertama kali dan ini keretanya ramai sekali karena bertepatan dengan libur Paskah di sini. Ini langsung ke stadion untuk melakukan stadion tour. Oke, begitu sampai kota Roma, saya langsung tadi ya naik kereta, kemudian lanjut dengan bus menuju Stadion Olimpico untuk melakukan kunjungan. Nah, sedikit khawatir terlambat karena saya membeli jam kunjungan jam 2 dan alhamdulillah sampai jam 13.50. Ya, saya pikir tidak terlalu ramai yang ikut, tapi ternyata cukup banyak ya. Sebab saya rasa Roma ini kan bukan tim besar gitu. Nah, walaupun demikian, nah ada sedikit cerita nih tentang stadion yang diresmikan pada tahun 1953. Walaupun sebelum-sebelumnya ya ini sudah punya sejarah panjang tentang stadion ini. Nah, pada tahun 1953 itu benar-benar diresmikan ya, kemudian digunakan sebagai ajang olimpiade setelah beberapa tahun kemudian. Nah, status pengelolaannya ini dilakukan oleh pemerintah ya mirip dengan Gelora Bung Karno di Indonesia dan AS Roma sendiri sudah belasan tahun ya ingin mendirikan stadion terpisah dari Stadion Olimpico ini tapi ya tentu banyak halangan salah satunya terganjal izin. Nah, stadion ini tidak digunakan AS Roma saja, ya ada musuh bebuyutannya, ada tim SS Lazio dengan derby yang terkenal ada Derby della Capitale. Nah, tentu kalau kita lihat di sini tidak banyak ya trofi yang dipamerkan karena memang trofi yang dimiliki AS Roma juga tidak terlalu banyak. Nah, berdiri sejak 1927 dengan khas warna kuning merah atau disebut I Giallorossi. Nah, sejauh ini baru ya 3 kali juara Italia, 9 kali Coppa Italia, 2 Supercoppa dan ada 2 trofi Eropa. Tapi tidak apa-apa, nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi tentang AS Roma di video selanjutnya. Nah, ini di stadionnya saya masuk, kemudian melihat sekeliling dan saya luar biasa sekali rasanya bahagia bisa dapat kesempatan untuk masuk ke dalam sini. Oh ya, untuk kapasitas tempat duduk dari stadion ini ya kira-kira 70.000 lebih. Walaupun demikian, rata-rata penonton biasanya ada sekitar 60 sampai 65.000 orang yang menonton langsung di stadion. Jadi ini hari kedua di kota Roma.
sebelum saya pergi ke stadion, pagi saya jalan-jalan keliling kota. Saya mulai dari Colosseum Roma, kemudian nanti berjalan sampai Vatikan ya, walaupun saya tidak masuk ya karena terlalu ramai saya rasa. Dan terakhir saya berada di Fontaine della Acqua Felice. Nah, di dalam perjalanan ini saya menggunakan transportasi yang pakai daily pass. Harganya sekitar 7 euro. Ini bisa digunakan sampai 24 jam. Oke, jadi habis ini saya balik ke hotel untuk siap-siap ya, pakai baju AS Roma untuk ke stadion. Nah, AS Roma ini sendiri tim yang lahir di tahun 1927 ya, dan baru 3 kali juara Liga Italia, 9 kali Coppa gitu. Dan sebagai informasi, AS Roma juga pernah dihuni nama-nama besar seperti Bruno Conti, Batistuta, Cafu, Francesco Totti, Daniel De Rossi ya. Mungkin para kaum-kaum Gen Z ini tidak familiar ya namanya ya. Tapi kalau ada juga Ancelotti yang mungkin masih dikenali karena sekarang menjadi pelatih Madrid. Nah, ini proses di dalam stadion, pemain masih pemanasan dan memulai. Nah, sebelum memulai pertandingan, biasanya ada anthem yang dinyanyikan bersama-sama dalam satu stadion sebelum memulai pertandingan. Oke, kita dengarkan anthemnya ya. Nah, setelah selesai pertandingan saya pulang ya. Sekian banyak orang bisa pulang dengan cepat setengah jam sampai di hotel. Besok pagi saya pulang ke bandara walaupun penerbangan ini tidak langsung ke Prancis. Saya mampir dulu di sebuah kota yang namanya Munchen. Oke, di bagian terakhir ini perjalanan saya pulang naik kereta ya. Jadi kalau kereta menuju dan dari bandara di Italia itu ada beberapa pilihan dari harga yang sepertinya dari 7 euro sampai 19 euro. Dan ini sangat mempengaruhi waktu tempuh dari perjalanan. Oh ya, dalam perjalanan ini sesampainya saya di kota Toulouse, saya tidak punya dokumentasi apa-apa lagi karena terlambat sampai dalam keadaan hujan deras dan kesulitan untuk mencari transportasi. Nah, ini begitu sampai di bandara, saya langsung masuk, kemudian langsung boarding karena sudah check-in secara online sebelumnya. Dan sampai di kota Munchen atau di sini bandaranya Bandara Munich ya. Di sini saya perjalanan menggunakan kereta untuk ke kota Munchennya sendiri. Ya, disinilah merasakan kereta Jerman itu cukup lambat ya. Nah, saya tidak punya waktu yang lama. Saya berjalan-jalan di sekitar kota sekitar 3 sampai 4 jam. Ini hanya di sekitar kota-kota tua saja, tapi masih digunakan untuk beberapa administrasi atau gedung-gedung pemerintahan. Seperti itu. Jadi tempatnya cukup menyenangkan dan ini ada beberapa foto yang saya ambil. Kemudian sudah sore saya harus kembali ke airport atau bandara untuk melanjutkan perjalanan.